oh ternyata saya sedang kecewa, ternyata saya sedang marah. Begitu juga, ternyata saya sedang senang, saya sedang bingung. Beri nama. Dengan memberi nama, kita memberikan izin kepada emosi itu untuk hadir dan kita mengakui emosi itu. Yang kedua bisa dengan journaling, menulis jurnal, menulis buku harian. Apa aja sih yang kita rasakan hari ini? Oh, tadi pagi saya marah karena ini. Saya merasa malu karena dihukum guru, atau saya merasa uh, tidak nyaman karena saya hari pertama menstruasi, dan lain sebagainya. Sadari, beri ruang, sehingga nanti kalau saya didapatkan emosi-emosi yang tidak pada tempatnya, yang akhirnya meletup-letup, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Kalau memang ada hal-hal yang lebih dari sekedar emosi, misalnya, dok, atau nanti ditanya sama temennya, atau ditanya sama muridnya, bapak ibu, saya ini sebenarnya nggak tahu ya kenapa saya tuh sedih banget, sampai saya tuh rasanya mau mati aja. Ketika sudah ada red flag itu, jangan ragu untuk meminta anak berkonsultasi kepada profesional, meminta remaja untuk konsultasi dengan profesional. Karena selabil apapun emosi remaja, emosi usia, eh, tidak boleh ada ruang untuk keinginan bunuh diri atau rasa tidak berharga terhadap diri sendiri. Rasa ber, eh, rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri itu harus selalu ada. Bagaimana dengan perubahan sosial, hubungan sosial remaja? Yang pertama, pastinya Bapak Ibu mungkin sudah mulai merasakan kalau menghadapi remaja, bestie is number one. Relasi dengan teman sebaya lebih penting daripada dengan orang dewasa atau orang tua atau keluarga. Biasanya di masa remaja awal atau masa-masa remaja itu remaja akan cenderung mencari role model, lebih memikirkan citra diri. Karena banyak perubahan fisik yang terjadi, bentuk tubuh, kemudian bentuk kulit, pasti perubahan-perubahan fisik itu akan lebih disadari oleh mereka. Dan mereka lebih memikirkan citra diri. Apa kata temannya? Temannya bilang bagus, sama orang tuanya bilang bagus, pasti yang didengerin temennya. Gitu. Apa yang populer? Dan siapa yang bisa jadi role. Inilah pentingnya memilih dan memilah paparan yang dihadapkan pada remaja. Kalau kita bilang sekarang zamannya media sosial banyak influencer gitu ya, butuh kebijaksanaan nih teman-teman untuk memilih dan memilah mana yang pengaruhnya mau kita ikuti, mana yang tidak. Yang pastinya harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita bawa dari keluarga, nilai-nilai kebenaran yang kita anut dalam agama, dan nilai-nilai yang kita dapatkan dari pendidikan. Kalau misalnya kita sudah bisa lebih mawas diri, tadi tanpa menyepelekan, tanpa mengecilkan masalah yang dihadapi di sekitar, bahwa kita tidak bisa mengontrol faktor-faktor eksternal yang ada di kita. Apakah di sekitar kita muncul banyak eh, tempat hiburan malam, muncul influencer-influencer yang menyimpang, muncul orang-orang atau lembaga-lembaga yang menyimpang. Ketika kita sudah lebih bisa mawas diri dan mengerti siapa kita, mengenal siapa kita, apa yang mau kita capai, apa yang sedang kita alami sekarang di masa remaja. Mudah-mudahan kita bisa lebih terhindar dari dampak-dampak negatif dan bisa mengoptimalkan masa remaja kita dengan lebih baik lagi. Caranya gimana? Dengan mengetahui bahwa ada berbagai relasi di masa remaja. Relasi yang sehat itu berdasarkan dengan rasa hormat, rasa saling menghargai, rasa eh, kesetaraan, rasa percaya, dan rasa aman. Itu adalah relasi yang sehat. Jadi kalau misalnya mulai pacaran atau berteman, nah nilai-nilai ini tidak ada dalam hubungan itu, masih sering melanggar privasi, masih sering ngebully. Nah, itu mulai deh di garis bawahi. Kayaknya saya sudah harus mulai mundur perlahan deh dari lingkaran relasi itu. Bagaimana cara mundur
atau cara mengetahui relasi itu baik atau tidak dengan kita dengan mengenali batasan diri kita sendiri. Pahami bahwa diri kita itu berharga, bahwa ada batasan yang berhak kita buat terhadap orang-orang di sekitar kita. Tubuh, diri, masa depan, hidup kita adalah hak kita dengan porsinya. Kalau misalnya masih remaja awal, ya pastinya masih butuh ada campur tangan orang tua atau wali ya, atau bapak ibu guru. Tapi selebihnya tentang tubuh, diri, terhadap teman-teman, terhadap orang luar, itu kita harus tahu batasan. Kita mengerti tentang konsen. Konsen adalah persetujuan yang diberikan terhadap uh, diri kita, terhadap kemampuan diri kita. Diam bukan jawaban, only yes means yes, bisa dicabut sewaktu-waktu, diberikan saat sadar, dan harus tanpa paksaan. Konsen ini contohnya gimana sih, Dok? Konsen ini kalau misalnya kita bilang, oh konsen itu berarti kalau pacaran atau terkait dengan hubungan seks ya? Sebenarnya enggak. Tidak hanya untuk misalnya teman kamu atau pacar kamu, pacar kita bilang, aku mau buka sosial media kamu ya, aku mau buka isi handphone kamu ya. Ketika kita tidak memberikan izin, tidak, maka konsennya bernilai tidak. Itu tidak bisa. Aku boleh pegang tangan kamu, aku boleh rangkul kamu, aku boleh cium kamu nggak? Ketika tidak ada jawaban, itu tidak berarti yang bersangkutan setuju. Yang bersangkutan harus bilang, ya, boleh. Baru konsen itu valid atau diberikan. Jadi kalau misalnya, atau contoh lain yang lebih sederhana lagi deh, konsen itu kayak kita lagi camping sama teman, atau lagi homestay, atau lagi ya camping deh sama teman, terus temannya masih setengah tidur gitu. Terus kita bilang, aku pesan makanan ya, aku pesenin kamu juga ya, gitu. Terus kalau temannya cuma kayak liar-liar gitu, itu tidak bisa dikatakan iya. Belum berarti dia setuju. Kamu tidak boleh memesankan makanan. Sederhana kayak gitu. Jadi gimana supaya masa remaja kita sehat? Selain tadi menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan organ reproduksi, mengenal diri, ya pastinya yang pertama makan makanan yang sehat. Pahami isi piringku, di mana sepertiga piring itu harusnya karbohidrat atau makanan utama. Sepertiga piring lagi adalah isinya sayur mayur. Seperenam piring isinya buah setara 100 gram serat. Kemudian seperenam piring lagi isinya adalah lauk pauk. Yang kedua, get fit, olahraga, perbanyak aktivitas fisik. Gunakan masa remaja itu untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak mungkin. Explore tentunya tidak kegiatan-kegiatan berbahaya, tapi kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kebugaran. Olahraga, cari klub menari, cari klub sepak bola, cari klub karate, apapun. Find your hobby, temukan hobi kalian. Ini adalah masa di mana karena tadi ada proses pruning, di depan kita belajar pruning ya. Karena ada proses pruning tadi, ini adalah masa yang tepat untuk menggali minat, bakat, potensi, dan hobi yang berbeda untuk kita. Maka dari itu, selama kegiatannya positif, tidak membahagiakan, silahkan eksplor. Dan kurangi screen time. Kita hidup di era digital ya, rasanya sebagian besar waktu bisa nggak kerasa kita habiskan di depan layar. Kalau nggak hati-hati ada banyak nilai dan visi yang bisa masuk ke kita. Karena itu batasi screen time. Dan jangan ragu untuk konsultasi ke profesional, mendatangi dokter, psikolog, atau psikiater, atau dimulai dengan Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu guru BK di sekolah, untuk kemudian jangan tunggu sakit, sehat pun bisa dimulai dengan konsultasi saat sehat. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau teman-teman punya banyak pertanyaan, selain ini saya kasih gambar di Oki juga ada ensiklopedianya, teman-teman bisa tanya di Oki. Teman-teman juga bisa berkunjung ke @replika.peer, itu adalah organisasi konsultasi peer-to-peer
konsultasi sebaya yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kalau teman-teman mau ngintipin program-program mereka, gimana sih caranya atau gimana sih rasanya menjadi konselor sebaya, boleh silahkan main ke sana. Atau kalau teman-teman mau cari informasi terkait kesehatan remaja, teman-teman juga bisa akses Instagram @akmar_. Kalau ada pertanyaan, boleh email saya di priskawarotikan@gmail.com. Dan kalau teman-teman mendengarkan Spotify, ada podcast dari Dr. Diana Savitri Felis, spesialis obstetrik ginekologi, itu judulnya Sahabat Nona. Beliau juga sering membahas tentang kebersihan menstruasi, serba-serbi, kesehatan remaja perempuan khususnya. Ya, terima kasih untuk energinya, walaupun saya nggak bisa dengar dari sana, tapi semoga nggak ada yang tidur ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, bisa via chat atau via Zoom personalnya mungkin kalau tidak bisa didukung audio di sana. Baik. Mikrofonnya harus mati. Terima kasih aja. Masukannya banyak. Dokter Priska, terima kasih banyak. Saatnya sekarang menulis beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Dokter Priska. Walaupun tidak bisa langsung ya, para besti, tetapi habis ini dikumpulkan agar kita tahu sebetulnya setelah tadi kita mendengar dari Dokter Priska apa yang kira-kira terbayang dan terlintas. Yuk, bisa kita tulis? Sudah ada kertas kan kemarin, kertas-kertas metaplan, biar kita pengen tahu nih gimana pendapatnya dari teman-teman. Kertas metaplan ada? Yuk. Nah, sambil menulis dan Dokter Priska, nanti Dokter Priska akan kita kirim ya, dokter ya. Dan nanti jawabannya bisa kita sampaikan ketika di akhir acara. Begitu, dokter? Iya. Halo, dokter? Kayaknya udah. Terima kasih banyak, dokter. Kita berikan tepuk tangan kepada Dokter Priska sekali lagi karena tadi Dokter Priska nggak dengar. Iya. Iya, dokter. Jadi Terima nanti kasih. mereka akan menuliskan pertanyaan ya, dokter. Nanti kita kirim ya ke dokter. Ya. Oke. Terima kasih, dokter. Terima Ya. kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Ya.